Striker tajam Eropa dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat ini. Samuel Silalahi, predator baru timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Jay Eaches akan dinaturalisasi pada bulan ini. Performa gemilang Elkan Bagot dipuji setinggi langit oleh Virgil van Dijk. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Striker tajam Eropa segera dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat ini. Ya, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Hal itu diketahui dari salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pengemanan, yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Milan Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Roni, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia. Mungkin pemain ini tak hanya bermain di tim senior tapi juga junior seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang usianya di bawah 23 tahun. Saat ini Milan Manhoef menjadi opsi untuk lini serang Timnas Indonesia. Selain Indonesia, penyerang sayap kanan VTC Arnhem ini juga memiliki darah Suriname. Masih berusia 21 tahun, Manhoef tercatat sudah tampil di tim senior VTC sejak 3 tahun yang lalu. Pada musim ini dia telah bermain di 6 kali di kasta tertinggi sepak bola Belanda Eredivisie dengan sukses mencetak 1 gol. Milan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger. Kebetulan pemain di posisi itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Sintayong untuk skuad Timnas Indonesia untuk mempertajam lini depan. Hal ini pernah disampaikan oleh staf khusus Kemenpora yang mendata pemain diaspora Hamdan Hamedan. Manhoef disebut-sebut akan membuat lini serang Timnas Indonesia menakutkan jika bergabung nantinya. Samuel Silalahi, predator baru Timnas Indonesia. Ya, striker keturunan menjadi salah satu pemain yang sedang dicari oleh Sintayong untuk Timnas Indonesia. Mengingat Timnas Indonesia di bawah Sintayong belum memiliki banyak pilihan striker selain Ramadan Sananta dan satu lagi striker keturunan yakni Rafael Struijk. Selebihnya banyak pengamat sepak bola yang menilai bahwa Sintayong membutuhkan adanya striker keturunan untuk mempertajam lini serang Timnas Indonesia. Setidaknya ada seorang striker keturunan yang bisa menjadi pilihan Sintayong dalam menambah kekuatan Timnas Indonesia. Ialah Samuel Agung Marcelo Silalahi, seorang pemain keturunan berdarah Batak yang kini bermain untuk klub sepak bola Tromsø FI, sebuah kasta tertinggi Liga Sepak Bola Norwegia. Pemain yang lebih dikenal dengan nama Samuel Silalahi ini kini berusia 18 tahun dan menjadi seorang gelandang serang untuk timnya. Samuel Silalahi memiliki catatan yang cukup gemilang selama merumput bersama Strømsgodset. Secara statistik performanya sejak bergabung dengan klub pada 1 Januari 2022, Samuel Silalahi telah berhasil memberikan 4 gol untuk Strømsgodset dalam 20 pertandingan. Ia bahkan hampir selalu bermain selama full time di setiap laga yang dilakukan oleh Strømsgodset. Dengan catatan hanya baru 2 kali mendapatkan kartu kuning dan 90% selalu masuk dalam starting 11 klub. Tak hanya menjadi striker dan top skor sementara kasta tertinggi Liga Norwegia, Samuel bisa berganti posisi di gelandang depan, tengah hingga winger kanan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kepastian Jay Eaches akan membela Timnas Indonesia bulan ini. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberi kepastian kapan Jay Eaches dapat bergabung dengan Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Erick Thohir mengatakan bahwa kemungkinan Jay Eaches akan memperkuat Timnas Indonesia pada laga Piala Asia 2023 yang akan dimulai 2024 jika berhasil dinaturalisasi bulan ini. Pada gelaran Piala Asia tersebut, Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama dengan Irak, Jepang, dan Vietnam.
Sementara itu Jay Itse sendiri sudah menyatakan kesediaannya bergabung dengan Sintayong untuk memperkuat timnas terkuat di bumi Indonesia melawan tim terlemah di bumi Brunei Darussalam. Bahkan untuk bisa bermain bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, dirinya telah mendapatkan izin dari klub Venezia yang saat ini diperkuatnya. Jika Sintayong bisa memainkan Jay Itse, tentunya lini tengah timnas Indonesia akan semakin menjadi-jadi. Jay Itse merupakan pemain grade A yang diinginkan oleh Sintayong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia sudah kuat di belakang namun masih lemah di barisan depan. Performa Elkan Bagot di Liga Inggris dapat pujian setinggi langit dari Virgil van Dijk. Ya, Elkan Bagot semakin berkembang menjadi lebih baik pada musim ini setelah melalui 2 masa pinjaman di musim lalu. Bagot menjadi bagian dari tim senior Ipswich Town yang tampil di kasta kedua Liga Inggris alias divisi Championship 2023-2024. Bagot belum mendapatkan kesempatan bermain di divisi Championship 2023-2024, namun dia selalu tampil penuh dalam 3 laga yang dimainkan oleh The Tractor Boys. Terbaru Bagot membantu Ipswich Town menang dengan skor 3-2 atas Wolverhampton Wanderers untuk mencapai babak 16 besar. Peluang Elkan Bagot untuk diandalkan pelatih Kieran McKenna di Liga Domestik pun meningkat setelah kemenangan itu. Salah satu bek terbaik Liga Inggris, Virgil van Dijk, mengakui kualitas Elkan Bagot. Dia mengulas bagaimana postur Bagot dengan tinggi hampir 2 meter itu menguntungkannya untuk berduel di udara. Virgil van Dijk juga menyinggung perihal timnas Indonesia. Katanya Elkan Bagot bisa melakukan hal yang diinginkannya karena merupakan pemain timnas Indonesia. Ya, dia bisa melaju jauh sejauh-jauhnya yang dia inginkan. Saya kira dia punya tinggi badan yang hampir mencapai 2 meter, cepat, hebat dalam duel udara dan bagus dalam mengendalikan bola. Dia juga bermain untuk timnas Indonesia, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, kata Virgil van Dijk. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.